Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah kami, ibadah yang pertama, dan selamat datang juga buat yang baru pertama kali hadir. Dan saya juga menyambut buat jemaat yang mengikuti ibadah kita lewat streaming. Selamat hari Minggu juga. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan. Kami bersyukur-Mu, Bapa, yang selalu baru dalam hidup kami, Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau yang sama-sama dengan kami, Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Engkau sungguh baik, Tuhan. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Kami mau selalu memuji Engkau Bapa. Ku mau menyembah, Kami mau selalu menyembah Engkau ku Tuhan. selalu Yeah, selalu Kau yang layak. terima Semua. pujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi kataku mau memuji-Mu. Amin saudara. Mari kita renungkan pujian ini. Kami mau selalu memuji-Mu Bapa. Haleluya. Ku selalu selalu Hanya Kau yang layak kami sembah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Aku memuji. Selalu puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak disembah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wah, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dengan jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Wah, kemuliaan Tuhan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Tetap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Yes, kami menyembah bersama-Mu. Terima semua. Amin. Yes, God. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Kamu selalu puji-Mu Bapa. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu. Kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami mau selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yes. Kau melihat tangan-tangan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sore-sore bagi Dia. Oh, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita buka mulut kita, kita sembah Dia. Haleluya. Mengalir Tuhan, mengalir curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu. Turun Tuhan atas kami Bapa. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami, bawa setiap kami Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Kami sanjung Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Kami mau lebih dahsyat lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dahsyat lagi menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, kami sembah Engkau, kami muliakan, kami sanjung Kau. Segala pujian, segala hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu dengan apa yang ku balas. segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Tapi sungguh lagi kita katakan dengan apa Bahkan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa yang ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu ya dengan apa yang ku hatiku untuk menyembah. Sekali lagi katakan dengan apa yang ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyatakan Tuhan dengan apakah kami membalas semua kebaikan dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan Tuhan untuk kami dapat membalas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau bersyukur, kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akui bahwa kalau kami ada hari ini adalah oleh karena anugerah-Mu. Ketika kami menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan di dalam kehidupan kami, namun kami dapat lalui itu sampai dengan detik ini Tuhan. Kami tahu, kami sadar itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena hebat kami, tetapi semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Karena pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, sebab hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang layak dipuji, ditinggikan. Siapakah Tuhan yang seperti Engkau? Karena maka kami mau meninggikan Engkau pagi ini. Karena kami mohon Tuhan, kuasa dan urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik WL, haleluya, singers, pemain musik, multimedia, dan juga penyambut jemaat,
Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kuasa Allah yang ajaib itu turun. Urapan Tuhan yang ajaib itu ada pada kami. Sehingga setiap kami boleh merasakan kuasa dan urapan Allah terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, baik yang sudah hadir maupun yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka supaya mereka boleh tiba di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersyukur kami mau nyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Ada sukacita, amin. Apa kabar saudara? Kita pasti bisa, ye. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangannya. Amin. Berarti ingat dong ya, kalau saya bertanya apa kabar saudara, saudara menjawab bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar saudara? Kita pasti bisa, ye. Berikan suara-suara lagi dia. Masih kuat memuji Tuhan? Coba kanan kirinya katakan, mari kita lebih semangat lagi. Haleluya, yeah. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan ya. Yo, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi yo, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh syukur bagi Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharanya selamanya. Ayo, kaum wanita saja katakan, kejaplah. Yeay, mantap. Yeay, rasakan. Lihat kaum pria. Mana suaranya kaum pria? Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Sama-sama kasih setia. Kasih setia. Oh, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Yang mengasihi. Tunggu sebentar. Saudara, kalau kita naikkan syukur bagimu Tuhan, kita tampilkan ekspresi kita rasa bersyukur kita pada Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan masih memelihara kita, amin. Amin. Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Ada tepuk tangannya buat Tuhan. Ini biasanya kita bersyukur untuk memuji Dia, amin. Yeay. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari mana? Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah. Yang duduk Ada suaranya. bertata, Amin. kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yo, sambil bergoyang katakan keselamatan dari Allah. Kami naikkan pada domba, pujian, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sore-sore bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Keselamatan bagi Allah, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Oke, kita akan lanjut, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenarannya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu Bapa. Kami mau sujud di kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari saja buat Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih sungguh lagi katakan, sujud. Ya Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
saat datang Dia Yang Tuhan kehendaki adalah ketika hidup kami mengalami perubahan. Dan perubahan itu akan terjadi jika kami memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyatakan seluruh isi hatimu kepada kami pagi ini melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam setiap kehidupan kami, dalam segala hal yang kami hadapi, kami tetap bertahan. Oleh karena kami tahu kepada siapa kami berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas setiap pergumulan dan masalah kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terima setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Karena jika Tuhan berkenan bertata di atas puji-pujian kami, itu artinya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan kami tahu di mana Tuhan hadir, di situ firman-Mu dinyatakan. Sebab itu Bapa di surga, kami mempersiapkan hati kami. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat benih firman-Mu ditaburkan. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh membawa berkat dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu Bapa di surga, berfirmanlah sekarang, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Baik, shalom saudara. Puji Tuhan, satu anugerah Tuhan bagi kita. Kita boleh melewati hari demi hari dan kini kita telah tiba di minggu terakhir di bulan Mei. Kita sadari bahwa semua keberadaan kita, hakikat kita sampai dengan hari ini itu adalah karena kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Selamat datang kembali kepada Ibu Indah dan keluarga dari Jakarta. Beliau sudah beberapa kali kalau ke Bali hadir hari ini bersama dengan Bapak dan anak. Ya, dan juga cicinya ikut hari ini ya. Sudah pernah juga kemari. Ya, kami ucapkan selamat datang dan juga kepada Pak Rikus keluarga juga. Puji Tuhan, kita ada hari ini dan kita bukan orang lain. Kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Karena itu maka kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerahnya bagi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita sadari itu adalah oleh karena Tuhan mengasihi kita. Nah, karena pagi ini saudara kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang judulnya harusnya ada, kenapa jadi berkurang judulnya? Ya, harusnya adalah sikap dalam menghadapi masalah, ya. Sikap kita dalam menghadapi masalah. Ya, di situ menghadapi masalah saja. Sikap kita dalam menghadapi masalah. Nah, kita tahu saudara bahwa sekarang ini hampir seluruh negara itu masih bergumul bagaimana menghadapi satu persoalan besar yang mungkin di dalam kehidupan kita selama ini belum pernah menghadapinya, yang kita kenal dengan namanya pandemi COVID-19. Ratusan ribu, bahkan mungkin saya tidak tahu, mungkin sampai jutaan nyawa telah melayang, terenggut oleh COVID-19 ini. Belum lagi kemudian masalah resesi global yang menyertai pandemi ini. Namun satu hal yang pasti bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Saudara, ini yang harus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, ini yang harus menjadi kepastian bagi kita, bahwa sekalipun persoalan dan masalah sedang terjadi, di mana dunia sedang menghadapi satu pergumulan, satu masalah yang terjadi, tetapi kita ingat akan janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, ketahuilah, dikatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan serta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu nyata setiap waktu. Ini kita harus akui. Buktinya apa? Buktinya kita masih ada sampai hari ini. Ini adalah merupakan satu anugerah
Ini adalah merupakan suatu pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saudara, dunia ini semua sudah ditetap di dalam dunia ini sudah ditetapkan Tuhan melalui firman yang diucapkannya, dan bahwa dalam segala hal Tuhan selalu memegang kendali. Apapun yang terjadi, kita tahu dan percaya bahwa kendali itu selalu dan tetap ada di dalam Tuhan. Yang kita tahu adalah bahwa jika Tuhan berfirman, maka firman-Nya itu pasti terlaksana. Karena bila kita belajar firman Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini, yang kita sedang hadapi bersama-sama adalah merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang belum ini ya. Oke? Ya, yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, di mana dikatakan apa? Bersama-sama kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi yang perlu kita camkan, saudara, yang kesentuhan, apapun yang terjadi sekarang ini, apapun yang kita hadapi saat ini, maka yang perlu kita ketahui dan perlu kita camkan adalah bahwa kita sekarang sedang berada di masa-masa akhir. Artinya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa tanda dari kedatangan Tuhan itu di mana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, suatu situasi, keadaan yang sukar itu akan terjadi. Namun sebagai umat Tuhan, harusnya kita, saudara, sebagai umat Tuhan, harusnya kita lebih siap dalam menghadapi semua ini. Karena apa? Karena apapun yang akan terjadi, semua itu Tuhan sudah nyatakan, telah Tuhan beritahukan kepada kita lewat firman-Nya. Harusnya anak Tuhan lebih siap dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi, itu Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Nya. Karena maka kita perhatikan, saudara Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 24 ayat 4, ya, sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, ini mesti hati-hati. Sebab apa? Sebab masa-masa akhir sekarang ini, penyesatan itu akan semakin banyak. Penyesatan itu akan semakin datang mendekat kepada kita. Maka dikatakan, ya, selanjutnya, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi saudara, apapun yang terjadi sekarang yang kita hadapi ini, belum merupakan akhir, belum merupakan kesudahan dari segala sesuatu yang akan terjadi. Selanjutnya dikatakan, sebab apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan apa? Gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Nah, namun demikian kita perhatikan lagi ayat selanjutnya. Kita perhatikan di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah ini, perhatikan ini dengan baik-baik. Ya, camkanlah ini. Aku, baca bersama-sama, 2, 3. Aku mengatakannya, sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Perhatikan. Kata camkanlah artinya beri perhatian dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan apa yang akan terjadi. Karena itulah saya katakan tadi, seharusnya kita sebagai orang percaya lebih siap menghadapi situasi dan kondisi yang akan datang. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan apa? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Artinya saudara yang Tuhan,
apapun yang terjadi, apapun yang akan menimpa umat manusia, itu seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita lebih siap. Sebab apa? Sebab firman Tuhan atau Tuhan sendiri telah mengatakannya bahwa pada masa-masa akhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Itu sebabnya saudara, kalau orang memperhatikan firman Tuhan ini, dia akan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Harusnya orang yang mengerti firman Tuhan ini, maka saat menghadapi situasi yang sulit, dia tidak akan stres, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan patah arang. Kenapa? Karena seharusnya dia sudah tahu bahwa ini adalah merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Ingat seperti saya katakan tadi, kalau Allah berfirman, maka firman-Nya itu pasti tergenapi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbicara. Allah tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah menipu. Dan maka ketika dia menyatakan itu, maka apapun yang difirmankannya, makanya Tuhan berikan, katakan tadi, camkanlah ini. Artinya berilah perhatian kepada hal ini. Bahwa aku telah mengatakannya, apa-apa yang akan terjadi di kemudian hari, di masa-masa akhir, kata Tuhan Yesus, aku telah mengatakannya sekarang. Karena harusnya sebagai anak Tuhan, kita harus lebih siap menghadapi segala situasi. Amin. Nah karena itu saudara, karena kita belajar untuk mempersiapkan diri apa yang akan terjadi. Dan ketika kemudian itu terjadi, maka harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Perhatikan. Nah, kalau apa yang dinyatakannya tentang kesusahan, tentang malapetaka, tentang situasi dan masalah yang terjadi, itu digenapi, maka dengar dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, firman-Nya yang berkata, jangan takut, sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu pun pasti akan tergenapi. Tuhan di satu sisi berfirman, menyatakan kepada kita bahwa situasi-situasi sulit, masalah-masalah sukar yang akan terjadi di kemudian hari, itu dinyatakan oleh Tuhan dan itu pasti digenapi karena Tuhan yang berfirman. Maka firman-Nya yang berkata, jangan takut sebab aku melindungi kamu, menyertai kamu, itu pun pasti akan tergenapi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga yang berfirman. Nah, karena itu mari kita dengar apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Kita perhatikan Rasul Paulus berkata apa di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Jadi perhatikan, ketika Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu akan terjadi, semua kesusahan, penderitaan, masalah itu akan terjadi. Gempa bumi, deru perang dan lain sebagainya itu akan terjadi. Karena maka Tuhan lewat Rasul Paulus menasihatkan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Karena itu dikatakan, camkanlah bagaimana, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal, tahu orang bebal? Dalam bahasa Bali dikatakan stubborn. Ya. Orang bebal itu artinya orang yang tahu tetapi dia tidak mau tahu. Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak bisa dinasehati. Mau dinasehati dengan kata-kata kek, mau dinasehati dengan peristiwa yang dialaminya kayak oleh Tuhan, mau lewat firman Tuhan kayak dinasihati, maka dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan. Itu disebut sebagai orang bebal. Karena maka Tuhan katakan, ayo, apa yang akan terjadi sudah aku katakan. Karena maka dikatakan, sekarang perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu artinya orang yang orang yang mampu melihat, orang yang mampu mengamati, orang yang mampu memberikan sikap terhadap apa yang terjadi. Lalu dikatakan apa? Dan apa? Baca bersama-sama.
Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, saudara, inilah situasi yang kita hadapi. Kita baru saja dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di Poso, di mana teroris Indonesia Timur itu tiba-tiba memenggal kepala anak Tuhan yang sedang ada di kebunnya. Dan saudara bayangkan, orang yang punya hati nurani, dapatkah saudara bayangkan bagaimana seseorang tiba-tiba gorok leher orang, penggal leher orang, atas nama agama yang dia anut. Saya mau katakan, kalau memang dia adalah orang yang benar-benar menyembah Tuhan, dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Hanya orang-orang yang menyembah setan, yang haus akan darah. Sebab apa? Tuhan kita mengajarkan, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ya, kasihani mereka yang membenci kamu. Itu Tuhan kita. Tetapi orang-orang yang menyembah setan adalah orang-orang yang haus darah manusia. Karena itu saudara perhatikan dengan baik. Karena itu semasa ada diberikan kesempatan kepada kita, mumpung Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, maka hiduplah secara arif. Dan karena apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari ini adalah hari yang jahat. Jadi selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, untuk kita mencari Tuhan, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, maka mari saudara, kita lebih dekat sama Tuhan. Walaupun ada persoalan, ada masalah, bukan soal seberapa besar masalah dan persoalan yang kita hadapi, tetapi soal bagaimana kita punya sikap ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah Tuhan katakan sebagai anak-anak Tuhan, maka kita mesti punya sikap yang arif dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah. Kenapa? Karena setiap pergumulan dan masalah yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan sudah katakan bahwa pada masa-masa akhir akan terjadi seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita telah ada pada situasi yang Tuhan izinkan terjadi di atas hidup kita. Realita yang kita hadapi adalah kita masih belum bisa bergerak secara leluasa karena kita masih menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu sebabnya saudara semua terbungkus wajah saudara. Termasuk saya kan. Kalau kita sudah tidak menghadapi musuh yang namanya pandemi ini, kita bisa buka. Saya tidak bisa lihat saudara. Saudara lagi senyum apa saudara lagi cemberut, saya nggak bisa lihat saudara. Oleh kenapa? Oleh karena muka saudara tertutup. Kenapa tertutup? Karena kita sedang menghadapi situasi dan musuh yang tidak kelihatan. Namun demikian saudara dalam Tuhan, barangkali beberapa hal mungkin terganggu dalam kehidupan saudara. Dan yang paling terganggu dalam hidup saudara mungkin pastilah dari sektor ekonomi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan saudara, ketika kita menghadapi situasi dan masalah seperti ini, maka sikap apa yang harus kita miliki? Ini yang akan kita pelajari hari ini saudara. Sikap apa yang harus kita miliki ketika Tuhan memperhadapkan kepada kita satu situasi atau keadaan. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita mesti ada di situ. Kita tidak mungkin lepas dari situasi dan masalah yang ada. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia ini. Kita tidak bisa minta situasi yang berbeda dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia yang sama. Tetapi ingat, situasi masalah kita hadapi. Kita sedang berada di sana. Tetapi ingatlah akan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Nah, karena kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama adalah, yang harus kita miliki adalah kita mesti bangkit dan menghadapinya. Ya, kita mesti bangkit dan menghadapinya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita tidak bisa lari dari kenyataan. Situasi seperti ini, saudara mau lari kemana? Ya, kita mau lari kemana? Mau ke Australia? Di situ juga ada virus. Ya, saudara mau lari kemana? Mau lari ke Cina, malah pusatnya. Dari sana awal sekali penyebarannya. Ya kan? Makanya pemazmur berkata, ketika aku lari, ke dalam liang kubur pun engkau ada di sana.
Jadi situasi yang begitu sulit ini kita tidak bisa menghindar. Masalah yang kita hadapi itu kita tidak bisa lari dari situasi itu. Situasi yang kita hadapi ini real. Saudara tidak bisa lari dari itu. Sebab apa? Saudara tidak sedang bermimpi. Ini adalah kenyataan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Karena maka sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah bangkit dan hadapi. Tapi dengan apa tadi dikatakan? Dengan hidup arif dan bijaksana. Jangan sombong. Mana tuh virus? Wah, kemana-mana saudara nggak pakai apa? Nggak pakai masker. Mana tuh virus? Gua makan loh. Itu hadapi bukan seperti itu menghadapi virus. Menghadapi virus adalah kita hadapi dengan sikap yang bijaksana. Bagaimana kita menghadapinya? Menghadapinya dengan iman. Sebab apa? Sebab kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di mana dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab dikatakan Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dikatakan apa? Kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan ini berlaku untuk semua masalah dan pergumulan hidup kita, apapun bentuk dan penyebabnya. Katakan amin. Karena Tuhan yang berjanji, saudara. Ya, Tuhan yang berjanji. Ya, nah saudara yang dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh juga yang berpengaruh di dalam dunia ini, bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Justru mereka mengalami banyak sekali kegagalan. Nah, yang membuat mereka mampu membalikkan keadaan dari kegagalan menjadi keberhasilan adalah karena mereka tidak mau menyerah, tetapi mereka bangkit dan menghadapi setiap kegagalan itu, bangkit dan menghadapi setiap persoalan dan masalah yang dihadapi. Ini adalah orang-orang yang berhasil, saudara. Jadi kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa menjauh, kita tidak bisa menghindar dari situasi yang kita hadapi. Waktu saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, ketika mereka diizinkan lepas dari cengkeraman Firaun, maka Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Tetapi kemudian, apa yang terjadi? Di padang gurun pada akhirnya saudara, Israel menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Di hadapan mereka, ada laut terberau, ada laut merah yang begitu dalam yang menghadang mereka. Dan sementara itu saudara, kita sudah pernah membaca juga bagaimana kemudian pasukan Firaun ada di belakang mereka, mengejar mereka untuk membunuh mereka, untuk membinasakan mereka. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak menyuruh Israel untuk berputar. Tuhan tidak menyuruh Israel untuk lari berbalik arah. Tapi Tuhan katakan maju. Dan kepada Musa Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Tongkat itu berbicara tentang kuasa Allah. Tongkat itu berbicara tentang bagaimana karya Allah di dalam kehidupan umat Israel. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Dan laut terbelah. Saudara, pada saat itu Israel sedang dalam posisi terjepit. Di depan laut. Sedangkan di belakang musuh mengejar. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Tetapi Allah yang mereka sembah adalah Allah yang mengendalikan segala situasi. Jadi ketika Allah berfirman kepada Musa, angkat tongkatmu, acungkan ke laut, maka air laut terbelah. Bapak ibu saudara yang dalam Tuhan, saya tidak tahu masalah dan pergumulan yang sedang saudara hadapi hari ini. Ya, mungkin saudara sedang berada dalam satu situasi yang terjepit. Tapi ingat, jangan lari dari masalah itu. Jangan lari dari persoalan itu. Hadapi persoalan itu dengan tongkat yang dari Tuhan. Yang artinya, hadapi masalah itu dengan kuasa yang dari Allah. Dan biarkan Allah yang bekerja.
Maka ketika kita sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, maju dengan iman dan percaya akan kuasa Allah, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Ini yang harus kita pegang, saudara. Masalah, semua kita punya masalah. Tetapi tergantung bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Ada orang ketika diperhadapkan kepada masalah, dia terpuruk, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa keluar atau lepas dari pergumulan itu. Kenapa? Karena mereka putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, bangkitlah dan hadapi. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di dalam tangan saudara. Ada kuasa Allah di dalam kehidupan saudara. Tongkat Musa itu adalah lambang kuasa Allah. Karena maka hadapi itu. Karena kita yakin dengan firman Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara Tuhan, sikap yang pertama yang harus kita miliki saat kita menghadapi masalah situasi seperti saat ini adalah bangkit dan hadapi. Ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita tidak bisa menghindar. Nah, kalau kita tidak bisa menghindar, kita mesti hadapi, betul? Ya, kalau kita tidak bisa menghindar, kita mesti hadapi itu. Tergantung bagaimana kita punya sikap. Ya, jangan lari dari masalah. Ya. Yang kedua, saudara, yang harus kita miliki adalah dalam menghadapi situasi dan masalah yang kita hadapi adalah yang kedua, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Ya, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Imamat pasal yang ke-22 ayat 19 berkata, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, perhatikan dengan baik, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan dan domba atau kambing. Saudara, Musa menasihati Israel dalam hal membawa persembahan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepada mereka, maka dikatakan bahwa Israel harus membawa persembahan yang tidak bercela. Ya. Saudara, perhatikan dengan baik. Tidak bercela itu berasal dari bahasa Ibrani tamim. Tamim artinya tanpa cacat. Lengkap. Ya, lengkap itu saudara, kalau orang Israel dulu mau mempersembahkan korban bakaran itu nggak boleh somplak kakinya satu. Ya kan? Kuda berkaki 3 itu nggak boleh dipersembahkan. Lengkap seluruh badannya. Nggak boleh juga buntutnya hilang. Nggak boleh. Harus lengkap. Ya, lengkap, penuh, sempurna, tulus, sehat, tanpa noda, tidak tercemar, dan utuh. Inilah arti kata tamim. Atau tidak bercela. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal emas dan perak, bukan soal hanya harta benda, tetapi Tuhan katakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau orang berbicara tentang perpuluhan, saya mau katakan itu kecil. Apalagi hanya 1/10. Tuhan meminta kita mempersembahkan apa? Seluruh hidup kita. Ya. Hidup yang bagaimana yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Paulus menasihatkan kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita sebagai persembahan yang bagaimana? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan itu, saudara. Jadi makanya saya katakan kalau orang ribut hanya soal perpuluhan, sekarang ini kan sedang beredar bahwa ya perpuluhan itu nggak wajib, perpuluhan itu nggak perlu. Saya katakan kalau masih hanya ribut soal perpuluhan, kamu adalah orang yang punya hitung-hitungan dengan Tuhan.
Padahal Tuhan tidak pernah berhitung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bahkan menuntut kita lebih daripada 1/10. Tuhan malah katakan, persembahkan seluruh hidupmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kasih dan perkenanan Tuhan, maka tangannya senantiasa menopang kita, membela dan mengangkat kita kembali di saat kita jatuh. Itu yang Daud selalu alami di dalam kehidupannya, dalam pengiringannya dengan Tuhan. Daud bukanlah manusia yang sempurna, tetapi Daud tahu persis apa artinya hidup memperkenankan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa rahasianya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Saudara, ada 3 tokoh Alkitab yang disebut sebagai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu adalah Henokh. Yang kedua itu Daud. Dan yang ketiga itu adalah Yesus. Ya, kenapa Henokh dan Daud saya sebutkan pertama? Karena mereka hidup dalam dunia perjanjian lama. Lalu sesudah itu Yesus. Nah, ketiga orang ini memiliki ciri yang sama. Bagaimana mereka bisa hidup berkenan kepada Allah? Yaitu dengan jalan apa? Mereka hidup karib dengan Tuhan. Mereka selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Intinya adalah keintiman dengan Tuhan. Keintiman adalah kunci untuk mengalami perkenanan dari Tuhan. Karena saya selalu katakan, mari bangun keintiman dengan hati yang melekat kepadanya melalui doa, pujian, dan penyembahan secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya ngomong kepada pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kepada semua pengerja saya ngomong. Siapapun bisa duduk di sini. Siapapun bisa memainkan ini. Asal dia punya hobi, asal dia punya keterampilan. Tetapi yang lebih daripada itu adalah, apa yang saudara lakukan, hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang harus saudara miliki adalah, bagaimana saudara melayani Tuhan secara pribadi. Yaitu memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya kalau saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara melayani Tuhan secara pribadi, maka ketika saudara hidup, duduk di sini, melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan rasakan urapan dan kuasa Tuhan turun atas hidup saudara. Ini penting untuk kita tahu, saudara. Ya, jadi bukan hanya sekedar saudara duduk di sini, memainkan gitar, memainkan bass, memainkan keyboard, drum, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu. Kita panggil orang luar sana yang biasa main di kafe pun bisa memainkan ini. Tetapi bagi Tuhan bukan itu yang utama. Yang utama bagaimana engkau membangun keintimanmu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ketika engkau membangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan, maka pelayanan pekerjaan yang engkau lakukan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Halo. Ya. Saudara boleh di sini bernyanyi. Kenapa? Karena saudara punya suara yang bagus. Saudara bisa memimpin menjadi WL. Kalau suara saudara bagus, saudara tidak fals. C, D minor, E minor, kan ada lagu gitu ya. C, D minor, dan sebagainya. Saudara tahu itu kunci-kunci. Jreng. Mesti baru begitu saudara, oh ini C. Saudara udah tahu. Saudara paham itu. Tetapi intinya bukan di situ. Sekalipun saudara punya suara yang bagus, tapi kalau engkau tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka engkau menjadi WL akan menjadi WL yang hambar. Jemaat tidak akan merasakan urapan itu. Betul? Halo? Tetapi ketika saudara membangun keintiman saudara dengan Tuhan, saudara diurapi oleh Tuhan, sekalipun sedikit-sedikit fals suaranya. Fals kok sedikit-sedikit. Ya kan? Misalnya, ya goyang-goyang sedikit gitu suaranya. Tapi ketika Tuhan mengurapi saudara, maka jemaat akan diberkati lewat pujian yang saudara tampilkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu tekankan kepada saudara, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Jangan bangun jam 10 baru bangun.
Habis itu mandi 2 jari, klek-klek langsung berangkat ke kantor. Tidak pernah bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi itu tidak ada di sini, saya percaya. Di jemaat di sini tidak ada. Amin. Mereka yang ada di sana itu seperti itu. Ya kan? Saya percaya jemaat yang saya layani, jemaat yang saya belajar kembali adalah jemaat-jemaat yang patuh akan Tuhan. Hanya 2 yang bilang amin. Yang lain nggak tahu patuh apa tidak, ya terserah saudara yang tahu lah. Tetapi saya mau bahwa saudara selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika kita hidup berkenan kepada Allah, dengar dengan baik. Masalah dan persoalan apapun yang saudara hadapi, itu tidak akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Ya, itu tidak akan membuat saudara putus asa. Kenapa? Karena saudara intim dengan Tuhan. Artinya saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya apa? Artinya saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Jadi yang kedua saudara, mari miliki ya, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita punya sikap ketika Tuhan izinkan masalah dan persoalan hidup yang terjadi. Yang pertama tadi apa? Bangkit dan hadapi. Yang kedua, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Itu sebabnya saudara ingat akan hal ini. Kalau ditanya nanti baru 5 menit, udah lupa. Bagaimana ketika saudara keluar dari sini? Khotbah tadi apa? Enggak tahu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga saudara, sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi adalah yang ketiga apa? Kita harus memiliki kedewasaan iman. Saudara, 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini kita harus mengerti. Anak-anak itu tidak akan pernah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan makanan. Yang dia tahu kalau mau makan apa? Nangis. Ya Darren ya. Nangis ya kalau mau makan ya. Ya kan? Kakak minta makan. Mama minta makan gitu kan? Taunya apa? Dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan makanan. Ini sebabnya kenapa? Karena mereka apa? Kanak-kanak, sehingga mereka akhirnya apa? Mereka berlaku seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Makanya sekarang dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudara, dapatkah saudara bayangkan bila seorang yang sudah dewasa masih berpikir dan berperilaku seperti kanak-kanak? Tiba-tiba kuduk. Pak zaman Gideon nggak pakai baju ke gereja. Kenapa? Masih kanak-kanak. Pakai pempes doang. Bayangkan saudara, sudah tua, jenggotan, ubanan lagi kayak saya. Ya kan? Tapi berperilaku seperti kanak-kanak. Ketika sesuatu tidak didapatkan, dia nangis. Ada Raja Israel yang berperilaku seperti kanak-kanak, namanya siapa? Namanya siapa? Ingat? Gak ada yang boleh dijawab. Ahab. Ya kan? Ketika dia ingin mendapatkan kebun anggurnya Nabot, lalu ketika ketemu Nabot, Bot, maksudnya Nabot ya. Ya kan? Bot, ayo berikan kebun anggurmu itu, akan kutukar dengan kebun yang lain. Ayo berikan. Nabot bilang apa? Dijauhkan Tuhan, kiranya aku memberikan tanah pusakku kepada orang lain. Apa yang Ahab lakukan? Dia pergi ke istananya, dia terlungkup, dia nangis, dia tidak mau makan. Ada di antara bapak ibu yang kalau ngambek gak mau makan, istri-istri syukuri. Ya, kalau ada suami ngambek gak mau makan, istri mesti bersyukur. Gak perlu masak, gak capek-capek masak. Terus saja ngambek setiap hari, jadi setiap hari gua kagak masak. Itu namanya apa? Kanak-kanak.
Hanya anak-anak yang kalau menginginkan sesuatu tidak mendapatkannya, dia apa? Ngambek, dia ngambul. Kenapa? Karena memang sifatnya kanak-kanak. Tetapi Paulus katakan, ketika aku menjadi dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, orang dewasa, saya mau katakan, adalah orang yang berani menghadapi masalah. Halo? Orang dewasa adalah orang yang berani menghadapi masalah dan mampu menyelesaikannya. Coba kalau anak-anak menghadapi masalah, dia lari kepada papa, aku diam-diam dipukul. Nggak mungkin ada anak diam-diam dipukul. Tapi dia nangis, katanya apa? Diam-diam dipukul. Itu kanak-kanak, dia nangis. Rapi masih nangis? Kalau menghadapi masalah, Rapi? Saya tahu tidak, karena Rafi sudah dewasa. Ya kan? Nah, karena mari kita belajar akan hal ini, saudara, bahwa ketika makanya dikatakan kita harus memiliki kedewasaan iman. Kalau kita secara rohani, ya, memiliki kedewasaan secara, artinya kita punya kedewasaan dalam rohani. Saya mau katakan, ketika saudara menghadapi masalah, engkau tidak akan serta-merta berkata, Tuhan, di mana engkau? Ya. Lalu kemudian meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Tapi orang yang punya kedewasaan rohani, punya kedewasaan iman, maka dengan iman itu dia akan menghadapi setiap masalah yang diperhadapkan oleh Tuhan kepadanya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah dalam iman kita sering mendapati hal yang sama juga? Menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi saat menghadapi masalah dan doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia marah, dia ngambek sama Tuhan, dia tidak mau ke gereja, bahkan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Inilah ciri orang yang kanak-kanak. Orang yang dewasa adalah orang yang tetap melayani Tuhan. Ya, apapun yang terjadi. Karena mari kita belajar akan hal ini, saudara. Itu sebabnya saya katakan kepada seluruh pelayan, ya kan? Kalau saudara melayani di tempat ini, maka setiap persoalan yang terjadi itu kita harus selesaikan. Saya tahu bahwa pelayan itu bukan malaikat. Pelayan itu adalah manusia, terdiri atas darah dan daging. Kadang-kadang terjadi apa? Gesekan, perselisihan. Tapi saya mau selalu katakan bahwa gesekan dan perselisihan itu harus diselesaikan dengan jalan apa? Bicara. Rumah tangga pun begitu, ya kan? Rumah tangga kita juga punya masalah kadang-kadang, ya kan? Makanya itu sebabnya saya katakan bahwa jantung dari rumah tangga itu adalah apa? Komunikasi. Suami biasanya pulang tepat waktu. Tapi tiba-tiba suami telat. Istri nggak nanya, tapi mulai curiga. Telat ini. Kemana ini? Pasti dia mengantar seseorang. Nggak nanya dia. Tapi dia menduga-duga. Kemana ini? Ya. Lalu kemudian mulai dia. Datang suaminya, enggak disiapin minuman. Enggak disiapin air. Dia tahu rasa dia. Ngapain dia telat? Dia pasti ngantar orang tadi. Padahal suaminya datang telat karena bannya bocor. Ya kan nggak mungkin bawa mobil gelebak itu bannya kan. Mesti diganti dulu, itu memakan waktu. Itu sebabnya ketika suami telat, jangan kita jadi bimoli, bibir monyong 5 meli. Begitu kan? Jangan begitu, tanya dulu. Pak, kenapa tumben telat? Ya mah, tadi di situ ada huru hara. Kenapa? Ada demo. Demo apa? Demo masak. Pokoknya gitu kan, atau ban saya bocor, sehingga kita mengerti persoalannya dan kita tidak menduga-duga. Itu sebabnya maka perlu adanya komunikasi. Mari saudara, saya mau mengajak saudara untuk terus bangkit di dalam Tuhan dan memiliki kedewasaan iman di dalam Tuhan. Sehingga kalau nanti saudara diperhadapkan kepada masalah oleh Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan lari dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Ya,
Nah, kalian saudara, ke depan kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Masalah, pergumulan, dan persoalan apalagi yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Orang dewasa, sekali lagi saya katakan, adalah orang yang tidak akan lari dari masalah itu. Orang dewasa adalah orang yang berani menghadapi masalah itu dengan keyakinan atau dengan rencana Tuhan bahwa di balik semua masalah yang terjadi, Tuhan pasti akan berkarya. Amin. Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jadi sikap kita dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan kita, yang pertama apa tadi? Saudara mau lakukan itu? Yang kedua, hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara mau punya sikap seperti itu? Mari cari Tuhan. Hidup dalam kedewasaan iman. Karena dengan iman yang dewasa, kita akan bertumbuh semakin erat di dalam Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menghadapkan kepada kita persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah bukan soal seberapa besar masalah yang kita hadapi. Bukan soal seberapa besar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita miliki adalah sikap dalam menghadapi masalah itu. Mari kita hadapi itu semua dengan iman dewasa dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pagi ini saudara, saya tahu setiap kita punya masalah. Setiap kita punya pergumulan. Entah itu di kantor, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam perusahaan atau pekerjaan yang saudara hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita mesti punya sikap hati yang baik. Kita mesti punya sikap hati yang benar. Ketika Tuhan mengizinkan
masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup kita. Bukan soal seberapa besar masalah yang saudara hadapi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya sikap hati di dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Orang yang dewasa adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang hidup memperkenankan Tuhan. Orang yang dewasa, dia akan berdiri menghadapi persoalan itu. Hari ini saudara, saya tidak pernah tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi percayalah, Tuhan yang berjanji, yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Jadi mari hadapi masalah itu dengan keyakinan penuh bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Seperti pujian ini mengatakan, aku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan diri kita. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Musuh yang kita hadapi tidak kelihatan, virus yang kita hadapi ini tidak kelihatan. Kita tidak akan sanggup menghadapi musuh itu dan persoalan masalah yang lain. Tapi mari hadapi itu semua dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun
kami Engkau Tuhan, batu karang kami Engkau Bapa, tempat perlindungan kami Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami tundukkan diri kami di hadapan-Mu. Kami menerima pengajaran dari Engkau pagi ini Tuhan. Bagaimana kami bersikap ketika Tuhan izinkan masalah dan persoalan yang terjadi atas hidup kami. Kami mau hadapi itu bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu itu iya dan amin. Engkau yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjanji selalu menyertai kami. Maka jika Engkau ada beserta dengan kami, apakah yang mustahil bagi kami Tuhan? Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan sanggup menghadapi setiap macam tantangan dalam kehidupan kami. Pergumulan hidup kami Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan tahu bahwa kami punya kuasa untuk bertahan dalam menghadapi itu semua. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan. Ini yang kami pegang dalam hidupan kami. Dan Tuhan kuatkan kami, kan Tuhan ada dan Tuhan menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan, tapi hamba tahu Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya. Mari tanamkan firman dalam hati kami masing-masing, supaya ketika kami keluar dari tempat ini, apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami akan terus bertahan. Karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kini bahasanya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangan saudara. Sudah semua? Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangan. Oke, kalau sudah semua mari kita angkat amplop kita. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk amplop yang berlogo nanti dimasukkan di kotak yang berwarna ungu, dan untuk yang polos bisa dimasukkan di kotak bagian di kotak kayu ya sebelah kanan. Oke, mari kita angkat amplop kita dan saya minta Saudari Eka untuk ikut ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini Bapa, sehingga kami masih bisa memuji muliakan nama-Mu, itu semua berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk berkat kesehatan dan untuk segala berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan terhadap kami. Bapa, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Sucikan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini berguna bagi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Jadi nanti dimulai dari depan, semua dari sebelah kiri saya dan kembali lewat sebelah kanan saya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, alam yang tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji
lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita katakan syukur kita pada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti untuk memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Lagi katakan kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dalam Tuhan. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya minta untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan di depan. Terima kasih. Janjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu oh, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Syarilah kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh. Ini atau minggu-minggu kemarin bisa lihat di channel Facebook kita di gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love dan Pasar. Jadi bisa di like, jadi bisa di share mungkin videonya. Jadi ya mungkin lewat video ini kita bisa memberkati gereja kita. Amin. Oke, ada di YouTube juga channel YouTube-nya sama juga Gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love dan Pasar. Ya, jadi bisa dilihat di situ dan jangan lupa like, share, komen dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu apa? Ya free, jadi nggak perlu bayar parkir ya, cuma
klik aja, oke? Mungkin ada lagi sekali yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri. Tidak usah malu-malu Bapak. Ya, silakan bangkit berdiri mungkin. Ya, Ibu. Selamat datang. Selamat beribadah di gereja kami. Haleluya. Saya senang bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini. Mungkin lagi liburan atau lagi liburan. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu selama liburan di Bali. Amin. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Oh, ya, dari bagian sosial saya persilakan. Shalom, kepada kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi ini. Kami dari sosial hari ini akan mengumumkan, menghimbau kepada jemaat yang sudah terdaftar supaya bisa mendaftarkan diri, terutama di MPAG Kuburan, supaya kita sama-sama terdaftar dan di situ kita akan bisa menerima hak dan kewajiban kita pada saat kita meninggal, karena yang meninggal dia tidak tahu, yang susah yang ditinggalkan, karena satu jiwa harus bayar 20 juta untuk lubang kuburan itu, dan sekarang kita diwajibkan ya untuk membayar setiap jiwa itu 25.000 per jiwa, dan minggu ini adalah minggu terakhir. Jadi sebelum kita terlambat, saya menghimbau supaya jemaat Tuhan di tempat ini bisa memperhatikan hal ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan umumkan juga mengenai hak dan kewajiban jemaat di gereja kita. Mungkin ibu bapak saudara-saudara sudah tahu ya, kalau berturut-turut 6 bulan tidak beribadah di tempat ini, dengan sendirinya kita tidak terdaftar lagi di GBI Kingdom of Love. Berarti kita tidak punya hak dan kewajiban lagi di tempat ini. Kenapa saya umumkan ini? Karena ini menjadi satu dilema ya untuk kita sosial. Kita takut kalau ada jemaat yang sakit ataupun juga meninggal, kita tidak harapkan seperti itu, dan pada akhirnya dia balik ke tempat ini dan dia menuntut kewajibannya dia untuk kita, haknya dia untuk kita layani, otomatis itu tidak berlaku. Jadi ada beberapa jemaat yang mungkin sudah dengan sendirinya sudah tidak didaftarkan lagi di tempat ini, itu karena aturan. Jadi saya mohon supaya ibu bapak saudara-saudara, kalau mendengar omongan di luar sana, saya dikeluarkan dari GBI Kingdom of Love karena dia tidak pernah beribadah, jadi otomatis dengan sendirinya dia tidak berjemaat di tempat ini. Kalau 6 bulan tidak beribadat, berarti wah, itu perlu dipertanyakan dia kemana selama 6 bulan setengah tahun. Itu dari kami dari sosial. Terus sedikit kami memberikan laporan ya, ada miskomunikasi sehingga laporannya tidak dilakukan secara baik, dan saya mau sampaikan saldo sosial sekarang 500 juta. Sebenarnya kenapa saya berdiri di tempat ini? Ya, saya minta partisipasi kita di tempat ini. Kenapa? Karena sosial ini mempunyai program. Yang pertama, jemaat yang sakit dan masuk rumah sakit, dia mempunyai hak mendapatkan bantuan dari gereja kita sebesar 250. Kalau meninggal dari gereja, jemaat mendapatkan haknya dia 1 juta. Nah, uangnya dari mana? Ya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu yang saya minta saat ini, dan sebelum saya lanjut, saya minta dipersiapkan dulu persembahannya. Karena ujung-ujungnya kita minta persembahan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Persembahan ibu bapak saudara-saudara itu sangat berguna. 1.000 perak itu akan membantu saudara kita yang sakit di rumah sakit walaupun kita tidak kunjungi. Jadi dengan uang 1.000 perak itu kita sudah melayani dia secara tidak langsung walaupun kita tidak punya kesempatan untuk menjenguk dan lain sebagainya.
begitupun juga yang meninggal. Dan juga yang paling penting, 25.000 untuk kuburan. Kita kasih 25.000 untuk kuburan, kita membantu saudara-saudara kita yang Kristen Protestan yang meninggal di Bali. Ini kita udah sumbang loh. 25.000 itu kita sudah memberi untuk saudara-saudara kita yang meninggal di Bali ini dan dimakamkan di Mumbul. Jadi jangan berpikir nilainya, tapi berpikir bahwa dengan saya ikut, saya sudah ikut andil di dalam membantu saudara-saudara saya yang mengalami hal itu. Bayangkan, satu lubang itu 20 juta. Kalau orangnya perantau seperti kita, yang tinggal di kos-kosan, dari mana ambil 20 juta itu? Nah, itu yang kita tekankan di sini. Bukan, saya tidak mati. Saya mati di sini, saya dikubur seperti saya orang Timur, saya orang Kupang, saya meninggal bawa ke Kupang, tapi saya harus ikut. Karena memang kita diajarkan untuk memberi. Itu saja sedikit gambaran saya, bukan merkhotbah ya. Selanjutnya, saya pikir itu saja dan saya minta petugas siapkan persembahan Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa persembahan Ibu Bapak saudara-saudara sekalian menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang akan sakit dan yang akan meninggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Joni dari pengembalaan dan juga membawahi sosial itu penting sekali ya. Jadi persembahan untuk dana sosial itu hanya dilakukan beliau itu cuma minta minggu kelima doang, bukan setiap minggu. Hanya setiap minggu kelima maka kita mengumpulkan dana sosial, karena dana sosial itu tadi sudah dikatakan dari kita, oleh kita, untuk kita. Sehingga saudara yang terdaftar sebagai jemaat punya hak nanti. Kalau saudara sakit tapi yang masuk rumah sakit, tapi ya bukan sakit rawat jalan, bukan. Rumah sakit yang dirawat di rumah sakit ya dapat ya walaupun tidak banyak, tetapi gereja ingin meringankan sedikit beban. Yang meninggal tadi dikatakan dapat 1 juta, yang sakit berapa? 250.000. Ya, ini yang kita coba belajar bersama untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tadi kita lihat bahwa dana sosial itu cuman 500 juta. Nolnya ngegelinding nggak tahu kemana. Jadi sisanya berapa? 500.000. Nah, kalau ada yang sakit hari ini masuk rumah sakit cuma dapat bisa bantuan 2 orang. Nah, kalau yang meninggal minus. Nah, karena itulah maka saudara kita mau lakukan aksi sosial karena ini kebetulan minggu kelima, khusus untuk minggu kelima saja. Amin. Dan kemudian untuk silakan yang mau daftar untuk rumah masa depan, kuburan, silakan juga ke Ibu Nana. Nanti Ibu Nana yang akan itu sosial, sebab ini terakhir karena minggu depan kita sudah harus ke store ke MPAG. Itu saja yang saya tambahkan sedikit, tekankan sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan ekstra kolektan dan selanjutnya kita akan akhiri juga ibadah kita ya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Dapat silakan hambanya untuk doa. Tiada seperti tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Bapa, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Dan juga hamba berdoa Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta dengan Suardana. Biarlah Tuhan pakai terus hamba-Mu Bapak di dalam pengembalaan di tempat ini. Itu juga istri dan anak-anak Amba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati. Bapa kami di surga, Bapa menyerahkan bahwa setiap jemaat yang sudah hadir pada saat hari ini, Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati mereka, baik dalam kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Amba serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan khususnya Tuhan, biarlah Engkau memberkati iman mereka ya Bapa. Bapa kami di surga, pada saat juga kami menyerahkan Tuhan buat pergumulan keuangan sosial yang kami hadapi pada saat hari ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap pengurus keuangan sosial dan dana-dana yang dibutuhkannya. Biarlah Engkau mencukupkannya. Dan hari ini Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan untuk keuangan sosial ini Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, dan juga Engkau memberkati apapun yang diperbuatnya, tangannya Tuhan boleh berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Aba juga berdoa Tuhan buat jemaat yang baru bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan melindungi ya Bapa, Tuhan menjaga Tuhan selama di Bali ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga acara demi acara yang telah dilakukannya Tuhan, maupun yang akan dilakukannya, akhirnya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat ibadah nanti sore kedua, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Hamba-hamba yang melayani kiranya Engkau juga mengurapi. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa kami di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami Bapa. Situasi yang terjadi di negara kami Bapa. Bapa mau berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami tekanan ya Bapa, mengalami masalah-masalah pada saat ini Bapa. Biarlah Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka di tengah-tengah menghadapi situasi yang ada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan mereka dan mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Bapak, mau berdoa Presiden kami Bapak Jokowi, dan Engkau juga menjaga, Engkau melindungi dia Bapak, sehingga di dalam pemerintahan ini Tuhan, oleh hikmat-Mu Tuhan turun kepada Bapak Jokowi, sehingga Bapak Jokowi boleh memerintah dengan adil ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa TNI Polri Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga menjaga dan melindungi di dalam menjaga negara kami Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan pada saat ini, Tuhan juga menjaga mereka dan memberkati keluarga mereka ya Bapa, memberkati pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, pandi-pandi asuhan Tuhan, Tuhan serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, sebentar kami mau pulang Bapa, kami rindu menerima berkat melalui hamba. Haleluya. Saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyinarkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya